Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal zalimun walau karihal fasikun. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya di muka bumi untuk menegakkan hukumnya di muka bumi, sekalipun orang musyrik tidak suka, sekalipun orang munafik membencinya, sekalipun orang kafir menghalanginya, sekalipun orang zalim memfitnahnya. Oleh sebabnya itu, kewajiban menegakkan kebenaran, yakinkan pasti banyak yang tidak suka. Itu sudah sunnah. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita. Beliau manusia super yang hidupnya tidak pernah berbohong sekalipun. Mari kita berenung, berapa kali kita berbohong dalam hidup ini. Dari segi ekonomi, beliau sebagai pedagang yang ulung, lebih banyak waktu dagang daripada dakwah. Mari kita berenung, apa kita termasuk pedagang atau bukan? Secara politik, beliau mengorbankan seluruh potensi yang dimiliki demi tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita berenung, jangan-jangan kita memanfaatkan agama untuk posisi-posisi dunia. Secara militer, beliau adalah panglima perang yang terdahsyat. Siapa saja yang menghalangi konsepnya, beliau menjawab dengan hal-hal yang sangat revolusioner, sehingga Islam sampai ke Sulawesi Selatan dalam waktu 23 tahun dan kurang lebih 14 abad sudah sampai 2 miliar. Semoga kita-kita yang mengaku pengikut Muhammad mengambil perang, apa contoh Muhammad segi ekonomi, segi sosial, segi politik, segi semua ada contoh keteladanan Rasulullah. Semoga kita tidak mengambil contoh Nabi cuma kawinnya saja, ekonominya ekonomi Yahudi, politiknya politik Machiavelli dan seterusnya. Yang saya muliakan guru kita Kiai Sudirman, ya. Beliau kalau saya mati 10 tahun yang lalu mukanya masih muda terus ya. Ya alhamdulillah. Ini bukan muda sembarang, ini muda cahaya ya. Ada ya. Saya muliakan guru kita Kiai Syekh Samad, kurang lebih 15 tahun sering ketemu di lapangan terus ya. Kalau dulu kita masih hitam-hitam janggo, sekarang sudah putih-putih, tapi tidak ada masalah. Usia boleh tua tapi semangat, pakai masih 20 tahun kelihatannya ini ya. Saya hormati Pak yang mewakili pemerintah dari Kodam dan Pak Prof. Mohon maaf saya ada sebut satu persatu sahabat-sahabat saya, para aktivis dan ibu-ibu dan seluruh undangan. Waktu sudah lewat 2 menit. Sebelum saya memulai, saya perkenalkan juga
Allah izinkan saya dipertemukan Allah Dr. Said Abdullah. Beliau pembina pondok saya baru sebulan ini. Beliau membuka dengan beberapa tokoh pengkaderan ulama, membuktikan bahwa bukan cuma alumni pondok yang bisa baca kitab, tapi masyarakat umum semacam Dr. Yusuf, dosen UNN, dan beberapa profesor yang hadir setiap Sabtu Ahad untuk membuka pengkaderan ulama. Yang tidak bisa offline, silakan online. Untuk sementara sebenarnya ada infak, tapi untuk yayasan dari tadi dan seluruh peserta di sini, insya Allah kita hitung-hitungan dengan lillahi ta'ala. Ini kesempatan. Beliau S1, S2, S3 di Mesir, jurusan bahasa Arab, dan memang pakar. Sekira salah satu ulama yang datang tempat kita ini dan tinggal di tempat saya. Sekira bisa kita sharing, bisa diundang Pak Kiai, kita sudah anggap warga kita, dan mudah-mudahan juga di Mesir juga kita punya jaringan-jaringan untuk satu kebaikan. Baik, tema saya tentang mukmin dan persaudaraan mukmin dalam Ramadan. Pertama, berbicara tentang mukmin, berbicara tentang iman, berbicara tentang kadar iman, saya akan bagi tiga dulu. Ya, iman usia 12 tahun ke bawah, dia hanya meyakini Tuhan itu ada, yakin Tuhan itu ada. Tapi ketika sudah berusia 17 ke atas, dia sudah tingkat imannya, kadar imannya sudah remaja. Tuhan melihat saya, Tuhan bersama saya, Allah bersama saya, Allah membantu saya. Tapi ketika iman sudah usia 40 tahun ke atas, insyaallah ilaha illallah, sudah tidak ada lagi dirinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira ukuran-ukuran ringkas tentang iman. Silakan mengecek imannya sejauh mana. Maksudnya kalau sudah kecil diajar untuk niat, usolli farda subhi rakaatain, memang dia tidak tahu niat, dia hanya mengetahui redaksi niat. Tapi ketika sudah remaja, dia sudah mampu merasakan, saya sengaja sholat karena subuh doa karena Allah. Jangan sampai kita baca usolli tidak berniat, itu pasti batal sholat, ya. Yang terakhir, sudah tidak ada dirinya. Ketika kau puji kemampuannya, wah saudara hebat bisa bicara, saudara hebat bisa melakukan manuver-manuver, dia jawab, tidak ada kehebatan bagi saya, semua yang saya miliki adalah titipan Allah, semua adalah izinnya Allah. Ya, oh bapak ahli dalam matematik, enggak, itu izin Allah. Oh bisa mengumpul, itu izin Allah, semua izin Allah. Tapi ketika remaja imannya, suka katakan saya, saudara hebat bisa menguasai fisika, itu kan kerja keras saya punya kemampuan. Jadi ketika suka mengatakan saya dan saya, berarti imannya masih remaja. Bisa dipaham? Karena ada juga itu anak kecil sudah tinggi imannya, suka bisa dewasa. Ada juga sudah kepala 4, imannya usia anak-anak, masih suka bertengkar dengan satu sama lain, masih suka berdebat kusir. Itu berarti imannya remaja. Oleh sebab itu mari kita mengevaluasi iman kita, standar kita, iman kita. Kalau secara fisik, sekira saya ini sudah kepala 6, tapi bagaimana dengan usia iman kita? Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang insyaallah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, data yang saya ingin sampaikan, di Indonesia ini kurang lebih 300.000 masjid, dan jumlah umat Islam kalau tidak salah di data di Kemenak itu 87%, kurang lebih 200 berapa juta itu umat Islam yang salat, maksud salat bolong-bolong juga tinggal 37%, yang salat bolong-bolong, ya, yang salat 5 waktu di masjid tinggal 2%. Silakan data di masjid bapak-bapak, berapa warganya satu rumpu masjid dan berapa orang mungkin 200, cek ketika sholat subuh. Belum saya lagi koreksi, yang tahu artinya salat mulai at-tahiyatu wabarakatuh mungkin sudah 0,0%, karena hampir dia saya tanya, coba artikan itu salat mulai takbiratul ihram, hampir tidak ada yang tahu. Bagaimana bisa beriman dan baik kalau hubungan kepada Allah tidak ada waktu? Masa sudah kepala 5 tidak tahu Allahu Akbar kabir, Allahumma baik, cuma dia baca saja. Saya kira adanya yayasan kita ini masih ada waktu untuk memperbaiki bacaan sholat. Itu yang pertama.
Jemaah insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang iman, kenapa umat Islam tinggal 2% yang sholat? Ya, berarti tidak merasa penting itu agama. Kenapa agama tidak merasa penting? Berarti kekuatan tauhid yang lemah. Kenapa kekuatan tauhid lemah? Mungkin informasi-informasi tentang Allah sangat juga lemah. Rasulullah SAW membangun tauhid di Mekah hanya dalam waktu 13 tahun, menampilkan dakwah sami'na wa ta'na. Bicara Ramadan tidak ada yang tidak sholat, tidak ada yang tidak puasa. Ya, jadi saya harap apalagi ada pemerintah kita, kalau bisa keluarkan instruksi lah sedikit, umat Islam wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Ya, kalau perlu tangkap sama itu yang buka warung bulan puasa. Saya kira pahalanya Pak Wali Kota ini 3 kali lipat. Ya, insyaallah nanti dibantu. Secara undang-undang dibenarkan, secara dasar negara dibenarkan, yaitu ketuhanan yang maha esa. Bisa dipaham semua? Sebelum kita yang membubarkan, kita harap juga pemerintah setempat yang membubarkan. Karena orang yang beriman itu pasti ada keresahan melihat keburukan, pasti, dan ada kegembiraan melihat kebaikan. Jadi kalau kita belum ada keresahan melihat keburukan, berarti iman itu sangat tipis, dan itu perlu kita pertanyakan. Dan insya Allah sebenarnya keburukan, kezaliman, korupsi tidak pernah kuat selama orang-orang berilmu, selama ulama itu bicara tentang keburukan. Tapi ulama-ulama yang diam tentang keburukan bagaikan setan bisu, kata Rasulullah SAW. Penyebab kezaliman ini karena ulama pada diam. Saya nggak tahu apakah dibujuk jabatan atau uang. Inilah yang merusak kita sebenarnya, sehingga awam ikut-ikutan saja. Yang mana kata tokohnya, dia di situ, tidak lagi mengevaluasi bagaimana kata Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, salah satu doa tidak diterima Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak terlibat di dalam urusan-urusan kezaliman atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami harap mudah-mudahan melalui media ini, judi online dan prostitusi tidak boleh lagi ada di Makassar, karena doa kita susah untuk diterima. Saya kira ini wewenang daripada wali kota. Kita dukung wali kota selama untuk menghentikan tentang prostitusi dan judi online. Tapi manakala dia juga main-main, kita adakan perhitungan, karena kita tidak mau dari kita ini melakukan keburukan demi untuk menyelamatkan mereka. Allahu Akbar. Ya, baik, kita kata takbir akbar, bersemangat. Jamaah yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami memahami dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti sebelum Islam ini hilang. Itu ada dalilnya. Jadi kalau ada orang buruk ingin menghalangi Islam, berarti benar, sudah benar itu ayat. Masalahnya sejauh mana yang mengaku beriman. Bukti keimanan itu adalah sikap. Kritik secara lisan kalau tidak mampu, minimal membenci dengan hati. Jangan Anda gabung sehingga orang pada kabur. Jangan bermain dua kaki untuk menegakkan kebenaran. Ayat yang lain mengatakan juga, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira dirimu masuk surga? Tidak mudah itu surga, jemaah sekalian. Allah sudah prediksi ada yang suka menganggap itu surga mudah. Di mana logikanya surga mudah ketika hukum Allah diinjak-injak? Di mana logikanya kita bisa selamat di mata Allah ketika hukumnya diinjak-injak, kita tidak korupsi? Masalah Ramadan mudah, masalah sholat itu mudah. Bagaimana dengan saudara kita yang berjuang di Palestina? Adakah kepedulian kita tentang saudara kita di sana? Allah mengatakan tidak mudah itu surga. Walamma yatikum mathalul latina halau min qablikum masat sumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal latina amanu mata nasrullah. Sehingga nyata bagi Allah terjadi malapetaka dalam mengurus kebaikan. Mudah-mudahan umara dan ulama Sulawesi Selatan kita duduk bersama, Pak. Undang-undang kita menjamin undang 45. Insya Allah kalau nilai-nilai kebaikan tegak, saya kira polisi tidur saja. Siapa mau kuperiksa? Akan tetapi ketika sumber daya alam kita dirampok, kita pada diam semua dengan alasan toleransi, saya kira ini sangat berbahaya nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada surga. Dan saya juga akan ditanya,
Sesudah maju akan ditanya, apa langkahmu dalam menghilangkan kezaliman. Kezaliman dan kebaikan adalah partner, tidak terpisah. Di mana ada kemungkaran, di situ ada amal ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik manusia ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ada orang makan dekat rumah kita puasa, ada yang minum, tidak ada kerisauan, dengan pertimbangan jangan salahkan suatu saat Sulawesi Selatan tinggal namanya Islam, sekarang masih ada 2%. Entahlah 20 tahun ke depan mungkin 0,%. Tapi insya Allah dengan semangat bapak-bapak yang ada di tempat ini, apalagi kita sering bertemu beberapa episode yang lalu, baik KPPSI sebelumnya juga Sulawesi Selatan pernah mencatat sejarah, sebelumnya dan sebelumnya awal kedatangan Islam di Indonesia, di Goa ini dan Goa abad 16 sudah lahir sistem kehidupan adat adalah negara yang berdasarkan Islam. Silakan buka sejarah yang dibawakan Sultan Alauddin. Nah, oleh sebab itu, kalau rakyat Sulawesi Selatan meneriakkan tentang nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah, memang Serambi Mekah dan Serambi Madinah yang ada di Aceh, saya kira ini tidak bisa dipisahkan kultur oleh Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, salah satu bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah terlibat dalam urusan-urusan nahi mungkar. Apa definisi keberhasilan? Definisi keberhasilan adalah lakukan saja yang terbaik. Tidak ada istilah kalah dalam perjuangan Islam. Bagaimana Nabi Yunus? Bagaimana Nabi Nuh? Bagaimana Nabi Isa di Benggal? Apakah dia kalah? Bagaimana bisa Zakaria? Berbuat saja semaksimal mungkin. Andalah pemenang. Jangan tertipu dengan definisi barat, seakan-akan kemenangan itu ada realistis. Tidak ada istilah kalah. Yang ada dalam Islam fayuktal aw yaglib, atau hidup mulia atau mati syahid. Saya bersama Pak Kiai Sudirman merumuskan beberapa kemarin tentang perda syariat Islam. Allah belum mengizinkan, bukan kalah, memang itu yang terbaik. Jangan sampai kita menang kita durhaka, yang kalah itu yang durhaka kepada Allah. Alhamdulillah, saya dengan teman-teman yang ada di sini, selama kita tidak berjudi, selama kita tidak maksiat, selama kita tidak berzina, tidak korupsi, kitalah pemenang-pemenang semua. Jadi oleh sebab itu kita dipersatukan, wa'tasimu bihablillah, kita dipersatukan oleh Allah adalah kalimat-kalimat thayyib. Boleh kita berbeda segala-galanya, boleh kita berbeda tempat, boleh berbeda lembaga, tapi kita bersatu di dalam urusan-urusan tegaknya kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Ingatkan kalau sudah habis. Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. 1 menit lagi. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah wa istamsaka bil urwati qalan fi sawmalah. Orang yang beriman itu adalah dipersatukan satu sama, yakfur bit-taghut. Boleh kita berbeda lembaga, tapi kita bersatu yakfur bit-taghut. Siapa yang persatukan? Bukan lembaga, bukan hasil musyawarah, tapi Allah mempersatukan kita. Lan fi sawmalah. Mudah-mudahan semangat iman ini merondong kita untuk memperbaiki Ramadan. Kita itikaf semua di Ramadan, dan berita gembira tadi dari pemerintah daerah juga pemerintah sip ya per bulan ya, subhanallah, itu berkah. Tapi tolong kalau bisa uang yang kamu balik itu jangan dicampur hasil-hasil pajaknya, pelacur juga di dalam yang bisa merusak kita punya iman. Tidak usah diberikan kalau campur situ hasil pelacur, hasil riba, hasil judi ya, karena kita butuh adalah keberkahan mata Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah.